dulu sempat punya penyakit cemas berlebih, panic attack. Sampai-sampai udah meresepkan obat apapun masih belum sembuh total gitu. Sakiti nggak cari uang sampai harus banting tulang. Aku cari uang kamu tuduh macam-macam. Kalau memang sekarang kamu sudah tak nyaman, jangan beralasan, mendingan kita sekarang. Oke, assalamualaikum guys, Batu Genjang. Seperti biasa, sebelum kita tayangkan kita mulai dulu dengan ketakutan. Kita tawa. Salah. Kencis. Kita coba masuk tadi. Ini pakai baju kuning, jadi tiap tamu beda tamu. Kau malaikat tak bersayap yang aku cinta. Kau malaikat yang selalu menerangiku. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tuhan tolong satukanlah kita. Ceritanya pas saya lagi di rumah ya, beres mandi Kang. Jadi lampu kamar tuh redup. Lampu kamar redup pas sekitar beres. Itu mah real, bener-bener real. Di telinga kanan. Pas begitu saya pakai anduk, kan atasnya kan nggak pakai baju ya. Pas begitu saya buka baju, buka anduk. Pas beres mandi itu ke kamar, gelap si kamar tuh. Cedem lah kayak gini nih. Pasti mau buka anduk, itu di telinga kanan langsung ada yang suara gede, gigi. Saya langsung lari. Kalau erup-erup saya ingat kalau erup-erup tuh, kalau orang Indonesia bilang erup itu ketindihan ya, ketindihan. Jadi saya pernah erup-erup itu ganti-ganti sih Kang. Jadi tidak selalu di rumah itu. Kadang misalkan saya lagi tidur di rumah teman, ini dimatiin lampunya, erup-erup. Terus di mana-mana pun di rumah orang lain erup-erup. Terus yang sering kan pasti di rumah ya. Bukan rumah yang ini, lagi rumah di sana yang di Sukamenak, yang di Kopo. Nah, di sana erup-erup itu kadang mewujudkan dia tuh. Saya masih ingat itu wujudnya tuh perempuan, rambut panjang ya. Pas begitu ditindihin tuh, dia tuh kayak emang menindihin aja, nindihin. Saya lagi tidur tuh, gitu si rambut panjang ini terus aja nindihin gitu kan. Nindihin, udah dilawan. Saya coba dilepasin, karena kalau ngelepasin kita pasrah, katanya kita bisa masuk ya. Katanya kita bisa masuk ke alam bawah sadar mereka gitu. Saya berusaha terus lawan, karena kalau saya langsung pasrah gini, saya bisa arwah saya dibawa sama dia gitu. Jadi saya terus lawan. Wah, itu langsung maksudnya diterang, nggak tahu apa ya, saya nggak tahu itu kenapa bisa terjadi erup-erup. Karena katanya ada ilmu kedokteran gini, ilmu gaib gini gitu ya. Beda-beda. Cuman saya saya percaya kedua-duanya lah. Ilmu dokter percaya, ilmu gaib percaya. Sikap. Kalau misalkan saya kentutnya, maaf saya BAB misalkan gitu ya, itu selalu wudu gitu. Kemana-mana selalu wudu, terus selalu misalkan kentut, kencing wudu lagi. Tapi tetap masih digangguin jin gitu. Kalau misalkan tidur erup-erup gitu. Karena memang kalau pada dasarnya kitanya ada rasa takut, rasa ragu, otomatis itu akan lepas. Gitu. Mereka itu bisa masuk ke situ. Namanya gangguan itu Kang, atau misalnya kalau saya bilang itu sakit itu ada dua, medis dan non medis. Medis itu sudah pasti sembuhnya sama obat. Non medis itu udah pasti sembuhnya dari doa. Kalau diceritain tuh kayak kan kalau di setiap hari itu saya kayak yang ceria ya, kayak yang sehat gitu ya, kayak yang biasa. Padahal di balik itu tuh saya tuh lemah Kang. Lemah itu dalam arti saya tuh kalau tiap maghrib, tiap sama isya ya, nih biasanya jam segini nih, itu selalu yang namanya sesak napas Kang. Jadi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini udah berapa minggu ya, 2 minggu lah. Udah minggu ini sesak napas tiap maghrib sama isya, karena ya kalau kata dokter kan memang GERD ya. Kalau GERD asam lambung tuh di dokter juga ada sampai udah meresepkan obat apapun masih belum sembuh total gitu. Kemarin cek darah dan lain-lain,
Ya cek darah ada sedikit apa, tapi enggak sih, normal sih, semua normal intinya mah. Sampai saya ke dokter, dok saya pengen sembuh total gitu. Kalau memang harus dioperasi kata saya tuh. Sok saya kalau memang butuh dioperasi saya langsung gitu ke dokternya. Operasi kan katanya si GERD tuh ada apa ya, yang logor di sinilah. Jadi kalau misalkan makanan udah terlalu banyak numpuk itu ke paru-paru masuknya, jadi sesak napas. Nah, kata dokter seperti itu, katanya udah jangan lu dioperasi katanya. Udah aja cobain lu aja pakai obat ini kata. Mengenai tadi ketindihan gitu kan. Jadi memang kebetulan saya juga sudah pernah ada konten Kang sama spesialis ahli dokter tidur lah. Itu Dokter Andreas namanya tuh. Itu ada di channel saya gitu. Waktu itu pernah saya ajak diskusi dari sisi kedokteran, dari sisi spiritualis gitu. Gini, jadi kalau kita bahas penyakit-penyakit tidur, gangguan tidur, itu ada 3 gejala utama, yaitu insomnia, hypersomnia, dan parasomnia. Kalau tidur merasa ada orang lain di sisinya, ya, kemudian tengah malam baru mau tidur, setengah sadar, setengah tidur gitu ya, rasanya berat, ada yang nindih terus lihat yang serem-serem gitu. Fenomena yang dikenal di masyarakat kita sebagai ketindihan atau rep-rep. Nah, kalau di kami kenal ini sebagai sleep paralysis yang disertai dengan hypnagogic hallucination. Jadi kelumpuhan tidur yang disertai dengan halusinasi. Ya, fenomena ini bisa terjadi pada siapapun, ya, terutama pada orang-orang yang kurang tidurnya hebat. Kang Ayah ini pertama memang faktor tadi kelelahan, masalah lambung juga masalah, kepala juga di sini ada masalah, kadang-kadang suka di sini dada juga suka ngap, kadang-kadang jantungnya itu nggak bisa terkendali karena mungkin panik tadi, cemas gitu, ya kadang-kadang cepet, kadang-kadang lama. Nah juga di sini sebelah kaki kanannya kadang-kadang kesemutan. Gitu. Ini akhir-akhir ini lagi ini nih. Iya. Ini Sebelah lagi kanan ini kadang kesemutan. Gitu. Jadi nanti kalau ibarat kata nanti kalau mau ditotok juga tuh banyak banget itu Kang. Coba ketok sekarang Kang. Coba ya. Kamu di mana dan dengan siapa? Setiap aku tanya jawab bekerja dan kerja. Mungkin sampai sana kau bermain cinta. Sepak bola di pantai bersekiwa. Berhenti curiga bila masih cinta. Harus bagaimana? Ku meyakini cinta yang jauh di sana. Sakit tinggal cari uang sampai harus banting tulang. Aku cari uang, kamu tuduh macam-macam. Kalau memang sekarang kamu sudah tak nyaman, jangan beralasan, mendingan kita sekali berjalan. Cuman kalau duduk, wah saya mah pas berdiri langsung kram. BAB duduk langsung kram. Ini kalau misalnya ini sakit-sakit begini bisa nggak konten, bisa ditunggu-tunggu nih kan, langsung banyak yang DM nih. Uye kemang uye nggak konten nih. Sahabat oke sahabat anak kedoi. Nah ini ya, contoh ini misalnya itu nih Kang ya. Nih saya kenapa pakai kaos kaki ya? Saya mau ngerasa dingin Kang. Iya. Tas kaki pegang dingin pisan. Ya, Iya. kakinya dingin ya. Sakit. Sakit. Kalau ini ya, ini mata ini. Jadi jadi kalau misalnya Kang Ayah ini kelelahan matanya juga nih. Sakit. Sakit. Nah ini biasanya pusing nih, saya pusing nih. Ini memang mesti jaga kondisi badan nih Kang. Banyak minum, makan jangan telat. Minum nih, aduh. Yang jarang nih. Tuh, masalah ya. $2,000 years later. Oke, penutupan ya berarti ya. Wah, sumpah enak banget, enak banget. Jadi kalau nggak dibangunin bablas sampai Asli pagi babas tuh. baru.
Ya. badan. Ada bedanya nggak? Ada bedanya bener. Ada bedanya, jadi ini tuh kayak yang di refresh gitu tah si badan teh. Kayak di ini kayak apa? Kalau handphone tuh dicas ulang gitu ya. Yang di. Cuman iya non tunduh. Ya nanti Jadi enak kok ini tibrai mah malam kalau ini gitu. kalau saya sih bilang mana-mana jangan konten dulu, istirahat dulu. Nanti besok kita kayak mulai lagi lah. Besok subuh insya Allah deh ya konten besok. Oke, saya closing ya buat Oke. konten saya. Oke guys, demikianlah konten kali ini. Semoga Kang Aya cepat sembuh ya. Amin. Gitu. Mata kujang, ketakutan adalah ketidaktahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat tuh. Sikat. Sarangeo, aku cinta pada dirimu. Sarangeo, aku mencintanya. Aku bahagia. Ketakutan adalah ketidaktahuan.